Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi hari ini masih bagian dari logam berat. Ya, logam beratnya kalau di dalam kita sudah bahas tentang merkuri. Sekarang hari ini logam berat arsen. Materi pembelajarannya itu bagaimana kalian mengetahui pengertian logam berat arsen. Tataran pembelajarannya yang pertama adalah mengetahui pengertian logam berat arsen, kemudian kegunaannya, bagaimana toksisitasnya atau mekanisme toksisitasnya di dalam tubuh manusia. Ya. Jadi logam berat arsen ini dikenal dengan simbol AS. Ini memiliki nomor atom 33. Merupakan unsur yang terdapat di berbagai tempat dan terbentuk secara alami di lapisan dalam bumi. Nah, keberadaannya sangat berlimpah. Kalau dalam lapisan keras bumi ini menduduki peringkat ke-20. Kalau di laut, keberadaan arsen ini menduduki peringkat ke-14 dan dalam tubuh manusia ini peringkatnya 12 dalam tubuh. Ya. Artinya pasti kita semua terpapar logam berat. Tapi ini kedudukannya masih kedudukan 12 ya, berarti masih ada logam-logam berat sebelumnya yang paling tinggi yang ada di dalam tubuh manusia. Kasus-kasus keracunan, ya, keracunan arsen ini banyak terjadi di negara-negara luar ya, termasuk di India atau Bangladesh ini. Paparan arsennya ini masuk atau kena air tanah. Jadi industri tanah membuang limbahnya itu ke dalam tanah. Jadi penduduknya di sana membor airnya, mengkonsumsi airnya, tanpa sadar itu sudah terkandung arsen di air tanahnya itu kandungannya di atas 10 ppb atau 10 part per billion. Kalau di Amerika dengan Cina itu air minum yang dikonsumsi konsentrasinya lebih dari 1 ppm. Antara ppm dan ppb itu lebih tinggi, lebih besar ppm ya. Kalau ppm itu 10 pangkat 6, kalau ppb itu 10 pangkat 9. Nah, paparan arsen ini yang masuk melalui air minum, ya, ini bisa menyebabkan kanker pada kulit dan beberapa organ dalam, serta bisa menyebabkan terjadinya hiperkeratosis atau juga perubahan pigmentasi. Ini karena efek pada sistem sirkulasi dan sistem saraf pusat. Nah, akibatnya, ya, ini bisa menyebabkan kerusakan otak para pekerja yang mengkonsumsi atau terpapar dengan arsen. Nah, kalau arsen itu bersenyawa dengan Pb, timbal diarsenat namanya. Ini biasa digunakan sebagai tambahan untuk insektisida. Nah, ini biasanya kalau para pekerja yang tidak melindungi dirinya dengan APD, ya, ini bisa terhirup. Nanti akan kalau terhirup kan pasti yang pertama kita rasakan di otak ya, kayak langsung sakit kepala atau apa. Ya, itu kalau tidak dilengkapi dengan APD. Nah, bagaimana jenis dan sifat kimia arsenat? Jadi sifat kimia arsenat ini ada 3. Ada dalam bentuk asam arsenat, asam arsenik, dan arsen trioksida. Bedanya, kalau asam arsenat itu ada unsur H di depannya, H3. Kalau arsenik juga ada, tapi yang membedakan di sini jumlah oksigennya. Kalau arsenat itu oksigennya sisa 4. Kalau di arsenik itu oksigennya sisa 3. Tapi kalau di arsen trioksida asapnya sudah tidak ada, makanya di depannya senyawanya ini tidak ada unsur hidrogen. Jadi AS2O3. Nah, ini yang dari ketiga senyawa ini, arsenat ini, yang paling berbahaya itu adalah ketika dia berada di sifat atau jenis yang ada asam-asamnya. Arsenat, ya, namanya juga asam. Selain dia merusak organ tubuh, juga dia dapat merapuhkan karena dia bersifat korosi. Ya. Nah, ini bagaimana masuk
tubuh. Jadi arsen itu masuk dalam tubuh itu melalui saluran pencernaan kalau kita tertelan, kemudian dengan kulit, ya, kontak dengan kulit. Yang ketiga adalah melalui saluran pernapasan atau terhirup. Ini masuknya, jadi mekanismenya kalau kita terpapar arsen trioksida dalam tubuh manusia itu melalui oral. Itu berasal dari makanan yang atau minuman tercemar arsen dari makanan. Ya, itu tidak jelas itu. Kita tidak tahu kalau di dalam air yang kita konsumsi itu ada arsennya. Karena sifatnya arsen trioksida ini itu mudah larut dalam air. Ya. Jadi susah dibedakan yang mana arsennya, trioksidanya dan air yang kita konsumsi karena dia bercampur larut dan tidak ada bau yang ditimbulkan. Jadi kadang kita tanpa sadar minum saja, tapi kalau lama-lama juga telan tiap hari kita konsumsi itu, ya, ini akan secara cepat diserap di lambung dan usus halus. Nah, arsen trioksida ini mampu menghambat produksi ATP di dalam tubuh, ya, adenosin trifosfat. Dia menghambat produksi ATP dalam tubuh. Jadi sumber energi bagi sel-sel hidup itu melalui berbagai mekanisme. Ada siklus Krebs arsenik, ya. Jadi di siklus Krebsnya itu dia menghambat enzim piruvat dehidrogenase. Ya, sehingga menyebabkan sintesis ATP itu menjadi berkurang hingga meningkatkan produksi hidrogen peroksida. Jadi di dalam tubuh kita, ya, kalau kita terpapar itu dia akan menghambat produksi ATP, tapi dia malah meningkatkan produksi hidrogen peroksida dalam tubuh. Nah, hidrogen peroksida ini sangat berbahaya sekali, ya. Bahan kimianya juga itu biasa orang salah gunakan untuk ditambahkan di pembersih wanita. Sama biasa ada di sampo, misalnya ada penambahan begitu, atau di cet rambut. Ya, biasa ditambahkan H2O2. Hidrogen peroksida ini rumus senyawanya H2O2. Ya. Pernah ada penelitian seniormu KTI-nya tentang kadar H2O2 di dalam pembersih wanita, ada juga yang yang cet rambut itu biasanya. Dan ada beberapa sampel ditemukan ada kandungan H2O2. Nah, ini bahayanya kalau di rambut, cet rambut kan pasti kena kulit kepala, kan? Ini kulit kepala juga ada pori-porinya, masuk semua ke dalam otak, gila, sama darah. Nah, kalau terlalu sering juga cat rambut, ganti-ganti rambut itu katanya bahaya. Ya, ada biasa bikin menyebabkan kanker. Saya termasuk suka cat rambut, itu menutupi rambut putih. Tapi tidak tiap bulan, mungkin sekali setahun atau cat lagi. Ada yang malah gonta ganti, ya. Besok mau ungu, besok mau warna coklat, kuning. Dalam 1 minggu lain warnanya. Kerjanya mungkin di salon itu, karena tiap hari ganti rambut, ya. Jadi ini hidrogen peroksida ini sangat berbahaya karena dia merupakan oksidator yang sangat reaktif terhadap sel hidup, ya. Maka justru sel hidup itulah yang diserang oleh arsen. Ini juga masih lanjutannya, ya. Jadi kalau di dalam darah, arsen yang masuk itu dia mengikat globulin dalam darah. Nah, dalam waktu 24 jam setelah dikonsumsi, arsen ini ditemukan dalam konsentrasi tinggi di berbagai organ tubuh. Ya. Jadi paling banyak terserap juga ada di hati, ginjal, limfa, dan paru-paru, saluran pencerna, ya. Nah, sebagian juga ada yang dikeluarkan melalui urin dalam bentuk metilated arsenik, ya. Jadi kalau mau jadikan penelitian KTI, mau tahu kadar arsen atau kadar, ya, arsen, ya, jenisnya itu adalah metilated arsenik. Kadar arsen di sampel urin, darah, kuku, rambut boleh. Pada pekerja apa kira-kira yang terpapar arsen? Di industri besi juga bisa las, ya. Itu
itu kalau kerja las itu jangan anggap enteng itu melas tidak pakai APD ya. Itu memang enak dirasa di perut itu baunya ya, kayak terbakar gitu. Tapi itu tanpa kita sadari itu terhirup sampai ke dalam tubuh dan benar kejadian saya punya keluarga itu begitu. Jadi kaku ini semua tubuh, organ-organ dalam tubuhnya sampai ini kaki sudah tidak bisa digerakkan. Bisa ya, sampai itu terpapar dari kelas-kelas. Kalau melas pada tidak pakai APD masuk dalam tubuh, sampai bikin kaku ini organ-organ tubuh, tapi dia tidak bisa bergerak. Ada dia bekerja itu selama kurang lebih 10 tahun, baru dia rasakan efeknya. Jangan dianggap enteng itu kalau tidak menggunakan APD. Tidak pelindung dasar lah ini, supaya kita tidak tertiru. Kalau mata juga kalau tidak ada kacamata pelindung itu, kalau ada kacamata itu juga masih bisa, tapi sebaiknya ini saja dulu yang utama supaya tidak terhirup dan masuk ke dalam tubuh. Nah, ini bagaimana pemeriksaan laboratorium kalau kita sudah terpapar arsenik ya. Jadi pemeriksaan yang bisa dilakukan itu adalah darah, kemudian urin, fungsi hati, jantung. Nah, baru masuk di sini adalah pemeriksaan kadar arsen di dalam tubuh. Kalau pemeriksaan darahnya bisa dilihat dari anemianya, leukopenianya, hiperbilirubinemia. Ya, ini bisa ditahu di sini paparan akses. Urinnya juga. Jadi ininya yang kalian periksa, proteinurianya, hemoglobinurianya, dan maupun hematuria. Kemudian fungsi hati, ya, pada keracunan akut dan kronis itu terjadi peningkatan enzim transaminase serta bilirubin. Jadi yang diperiksa adalah SpO2 dan SGPT. Ya. Jadi jangan juga menganggap hanya karena kita terpapar logam baru kita mau periksa SpO2, SGPT. Sebenarnya biarpun kita tidak terpapar itu, kita pasti akan terpapar sama terkena atau ada kenaikan fungsi hati. Karena pola hidup juga, ya, kebiasaan begadang itu mempengaruhi fungsi hati. Ya, jadi kalau selesai perkuliahan 1 semester silakan periksa SpO2, SGPT dulu. Sebaiknya sebelum memasuki semester ini periksa dulu, jadi selesai 1 semester periksa lagi. Betul tidak ada peningkatan, karena kan ada perubahan pola tidur kan terganggu, malah mau kerja laporan. Biasanya kalau tidak kuliah tidur jam 9 jam 10. Setelah ada kuliah kerja laporan tidur jam 1 jam 2. Coba diukur saja ya, coba kalau ada BPJS-mu ukur dulu sebelum kuliah, baru setelah kuliah itu bisa jadi perbandingan juga. Setelah saya, jadi kamu bisa amati karena pengaruh apa sampai fungsi hati juga terkena ya, SpO2, SGPT-nya harus diperiksa. Nah, kalau pemeriksaan jantung ini jarang dilakukan. Lebih hanya ini saja, fungsi hati, urin, darah. Kemudian dari situ bisa ditentukan kadar arsen dalam tubuh. Ya. Ini arsenik dalam urin ini merupakan indikator keracunan arsen. Ya, jadi kalau mau periksa katanya urin juga lebih bagus dibandingkan darah. Ya. Urin. Normal kadar arsen dalam urin itu kurang dari 50 mikrogram per liter. Kurang, itu normalnya. Jadi kalau sudah lebih dari 50 mikrogram per liter itu sudah sangat berbahaya ya. Artinya kalau lama-lama dibiarkan terus terakumulasi, itu lama-lama bisa menyebabkan kanker atau lama juga bisa menimbulkan kematian. Nah, itu jalan awalnya ya. Kalau kita terkena toksisitas senyawa arsenik, itu gejala sakit di daerah perut, kemudian produksi air minum berlebihan, ya. Nah, ini kalau masih akut ya. Jadi kalau minimal dosis akut arsenik yang mematikan pada orang dewasa itu
Akut, kalau akut dan kronis lebih keras kronis ya. Kalau akut kan masih standar ya. Tapi kalau arsenik ini kan sifatnya mematikan. Ya, jadi pada orang dewasa itu diperkirakan 70 sampai 200 mg atau 1 mg per kilogram per hari. Tidak ada juga orang mau terpapar sebanyak ini ya dalam satu hari. Mungkin paling lama itu terkumpul sebanyak ini dalam tubuh ya kalau 1 tahun atau 2 tahun lebih ke atas. Kalau masih beberapa hari, sama orang terkena HIV ya. Kalau kita terkena tusukan bekas orang HIV, kita tidak langsung merasakan. Tapi beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun atau 2 tahun baru terkena rasanya kalau kita terpapar atau terkena HIV. Ya, karena dia menyerang imun tubuh, kita jadi gampang lemah ya. Karena dia menyerang daya tahan tubuh. Ini kalau masih akut ya, gejalanya masih bisa teratasi sebenarnya ya. Cuma kadang kalau kita sudah terpapar asam terus tidak ada puskesmas dekat rumah ya, biasa orang cuma minum air kelapa ya, untuk penetralkan katanya. Kalau masih jauh puskesmasnya, sebaiknya dikasih minum itu dulu. Sampai sudah dibawa ke puskesmas, sudah ada penolongan pertama, sudah out bisa jalan. Jadi kalau rasa-rasa sudah merasakan isi ini kelapa muda. Kalau masih jauh, sebaiknya dikasih minum itu. Nah, kalau mengatasinya, ya, jadi cara mengatasi keracunan arsenik ini berbeda antara keracunan akut dan kronik. Jadi kalau untuk keracunan akut, kalau belum berlangsung selama 4 jam, itu diberi pekat supaya merasa muntah. Ya. Nah, bisa juga dilakukan pembilasan lambung. Jadi pembilasan lambung ya, kalau dia tidak bisa minum, di serpong dalam lambungnya itu dimasukkan cairan. Kemudian ada pemberian obat itu katartik atau kaluatik. Nah kalau yang sudah berlangsung lama, ya kalau sudah kronik, ada obatnya pilotnya, pemberian suntikan intramuskuler selama 2 hari, kemudian pengobatan dilanjutkan selama 8 hari ke depan. Ya, ini kalau keracunan, kalau keracunannya sudah akut, sudah kronis. Kalau akut ya Pak, bisa teratasi. Tapi kalau sudah teratasi terus berulang lagi besok-besoknya begitu ya, usahakan pergi saja ke rumah sakit ya supaya ini. Nah, jangan sampai nanti kronis baru terasa lagi. Arsenik ini berbahaya juga ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau tidak ada, materinya sudah selesai. Nanti pemeriksaan arsenik di laboratorium itu sama sampelnya. Jadi sampel arsenik itu cukup bawa udang. Udang itu juga ada kandungan arseniknya. Berarti mana nama-nama? Tidak juga. Ya. Tapi kalau terlalu banyak juga kalian konsumsi ya, kalau tidak kolesterol. Jangan kira nanti tua baru kena kolesterol ya, anak-anak muda sekarang sudah banyak kena kolesterol ya. Iya. Jadi kira-kira selain di udang apa itu? Ikan juga boleh, ya. Di udang itu biasanya ada, atau ikan cakalang, dagingnya. Daging ikan cakalang, tapi jangan dimasak dulu ya. Kalau ikan ental, apa itu? ya, yang ental. Pandang. Kayaknya tidak. Jadi kalau ikan pandang ya, yang ada itu biasanya udang. Jadi bawa saja 2 gram, taruhlah berapa ekor kan yang berlipat banyak 2 gram. 2 gram. Tapi haluskan dulu ya, dulu. Kalau sudah kupas kulitnya gerus, jadi bisa begini sebenarnya ya. Satu saja
positifnya di kepalanya sama dagingnya. Mau dilihat yang mana yang paling banyak arseniknya di situ. Tapi kamu nggak mau ukur kandungan kadarnya ya, tapi hanya identifikasi ya, nggak apa-apa. Mau dilihat apakah di kepalanya terkumpul di situ arseniknya, ataukah di badan, di kulitnya, atau di badannya. Dapat tahu di kulitnya positif negatif, sementara di dalam tubuhnya dagingnya positif, di kepalanya juga positif, ya bisa ditahu. Satu saja sampelnya bawah, ya. Jadi sama prosesnya destruksi juga. Jadi timbal semuanya 2 gram, kemudian ditambahkan kalau tidak salah aquaregia juga, air dulu baru aquaregia dipanaskan di dalam lemari asam sampai mendidih, kemudian keluar uap putih, ya, asap putih. Jadi kalau sudah itu, hentikan pemanasan, angkat keluar ke meja. Tunggu dingin dulu, baru ditarik. Nah, filtratnya itu nanti yang diambil untuk diidentifikasi arseniknya. Jadi kalau taruhlah hasil filtratnya mendapatkan ada 10 mili ya. Jadi 10 mili itu kalau bagi-bagi ke dalam 5 tabung reaksi tergantung reaksi yang ada di lab untuk menguji adanya arsenik. Kalau tidak salah itu ada 2 atau 3. Jadi siapa saja 3 tabung reaksi masukkan 2 mili sampel atau 1 mili, baru nanti tinggal diteteskan reagen-reagennya, reaksi-reaksinya. Masing-masing memberikan warna yang berbeda ya tiap reaksi. Jadi kalau dia positif ada warnanya. Ada nanti di penunjuk juga itu. Ya, intinya begitu. Kalau toksikologi. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.